konteksnya seperti apa, maka tujuannya kami wawancara ini atau pokok ya kalau biasa. Yang biasanya dipanggil nama lengkapnya tahu nggak? Oh, Kang besar ya. Panggilannya memang Popot, Kang Popot, Noni Popot. Lebih jangan dipanggil apa nih? Kang Popot boleh. Nah, ini Kang Doni aja. Kang Doni boleh. Ini sebenarnya mau tahu tentang yang tadi dijelasin sih terkait dengan ekspresi itu sekarang seperti apa? Mungkin boleh diceritain juga Kang sejarahnya seperti apa nih ekspresinya sampai namanya berdiri mungkin dari kita turun temurun ekspresi yang udah dari 70-an ya sampai sekarang menjadi pastinya ormas yang sudah punya kata desa tersebut. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Saya juga ketika kedatangan dari teman-teman mahasiswa yang mewawancari saya, tentunya ini juga jadi sesuatu yang positif agar informasi tentang STC ini bisa sampai juga bukan hanya di internal STC, melainkan kan ke masyarakat luas, khususnya di Bandung Raya. Nah, melalui anak-anak mahasiswa kita juga karena memang di STC sudah ada pelajar mahasiswa di Indonesia, nah tentunya mereka lah yang generasi penerus ini di STC agar supaya menyampaikan bahwa STC saat ini itu berbeda dengan STC yang dulu. Memang STC lahir atau berdiri di tahun 82. Itu kan sudah disepakati bahwa STC itu memang berdiri itu tahun 1982. Didirikan oleh 4 pendiri, gitu. 4 orang asli orang Bandung. Semua asli orang Bandung, tinggal di Bandung, yaitu di daerah Sukaluyu. Nah, Sukaluyu tahu nggak? Nah, Sukaluyu itu di daerah Suci. Sukaluyu ada jalan Jalaprang seperti itu ya. Nah, ini lahirnya Gambir Anom. Ya, anak-anak Sukaluyu ada jalan Batik Gumelis, ada Jalaprang, ada Gambir Anom seperti itu. Nah, pendiri itu mereka itu dulu kapan sih tahun 82 itu mereka dulunya itu usia berapa sebetulnya? Usianya masih SMP ya. Nah, ini yang saya tahu lah, SMP-an lah. Mereka itu hanya kumpulan kelompok-kelompok mungkin di antar warga karena beda RW. Nah, teman bermain, main bola, main sepeda gitu. Nah, STC itu muncul dari 4 anak muda ini ya. Nama huruf STC itu sebetulnya menurut Kang Ucup, salah satu dari pendiri di STC itu, mereka melihat nama STC itu di majalahnya itu majalah, saya lupa lagi ya, di suatu majalah itu nama grup band yang luar namanya XTC gitu, grup band luar. Namun STC itu memiliki arti kepanjangannya ini tentunya hasil dari pemikiran mereka juga yang disepakati. Nah, nama kepanjangannya itu memang agak sedikit kurang baik lah, namanya Exaltum Coitus gitu kan. Nanti dicari sendiri lah itu apa artinya ya, coitusnya, yang pada akhirnya tahun 90-an itu berubah menjadi Exaltum Creativity gitu. Jadi menjunjung kreativitas lah gitu. Nah, dari mulai lahir tahun 82 memang STC itu berkembangnya mulai banyak yang gabung minat di STC itu di tahun 90-an, yaitu tahun 90, 91 termasuk saya sendiri masuk atau kenal STC itu di tahun 94 ya kan. Tahun 94 saya mengenal STC, terus di STC itu ada kultur penerimaan anggota. Nah, kultur penerimaan anggota itu namanya ospek. Jadi sebelum masuk resmi menjadi anggota itu, si calon anggota di ospek dulu. Nah, ospeknya seperti apa? Ospeknya seperti ya kita ketika masuk kampus lah, apa namanya, untuk penerimaan siswa tuh kampus ya, ada loncok kayak gitu, itu sama lah kurang lebih. Makanya orang yang pernah di ospek di STC mungkin ketika dari SMA masuk ke universitas nggak terlalu kaget. Nah, nggak terlalu kaget untuk menghadapi atau mengikuti ospek tersebut. Nah, karena ospek di kita itu jauh lebih berat dibandingkan ospek mau masuk universitas seperti itu. Nah, budaya itu berjalan sampai tahun mungkin saat ini juga masih ada yang melaksanakan
ospek atau kultur budaya yang ada di STC. Tapi kami ketika STC saat ini sudah usia 40 tahun, kita singkat aja ya, 40 tahun ini kita merubah, menggeser budaya kultur penerimaan anggota itu dengan namanya diklat, ya, diklat kaderisasi dan kepemimpinan. Itu ada di STC. Ya, di masa kepemimpinan saya kita membuat program kaderisasi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Itu sudah kita lakukan yang pertama, ya, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Nah, kemarin di STC untuk diklat kaderisasi dan kepemimpinan tingkatnya itu ada tingkat pertama, tingkat madya, tingkat utama gitu. Nah, kita kemarin sudah melaksanakan kaderisasi diklat kaderisasi dan kepemimpinan. Nah, ini juga yang mungkin ketika STC sudah 40 tahun ini walaupun sudah transformasi menjadi ormas, tapi tetap stigmanya di masyarakat itu sebagai kelompok liar, kelompok pembikin onar. Namun kami itu kan dibuktikan di 2019 ketika sudah menggelar musyawarah nasional pertama. Itu tolak ukurnya, indikatornya di sana ketika STC serius melakukan perubahan. Jadi perubahan itu sudah kami buktikan bahwa kami sudah menggelar musyawarah nasional pertamanya di hotel luxury di salah satu kota Bandung, yaitu Hotel Trans. Nah, kenapa itu menjadikan patokan bahwa kami itu serius melakukan perubahan? Karena pelaksanaan itu mengenai sisi anggaran untuk menggelar kegiatan itu tidak ada keterlibatan pemerintah dalam sisi partisipasi anggaran, ya kan? Nah, murni swadaya atau mandiri dari STC sendiri. Sementara mungkin kalau biaya di Trans Luxury itu kan kurang lebih nilainya lumayan lah ya. Kemarin juga kita habis hampir 700 lebih ya untuk 2 hari. Bayangkan ketika misalkan kami dengan melakukan hal itu tidak dianggap suatu perubahan, sementara kami mengeluarkan uang itu kan swadaya, ya kan? Itu kan jelas bahwa ketika kami serius untuk melakukan perubahan dan mau swadaya mengumpulkan untuk menggelar acara tersebut dan dilaksanakan di salah satu hotel termewah di Kota Bandung, ini jelas bahwa kami ingin melakukan perubahan, ya kan? Perubahan itu kami buktikan, satu contohnya itu di musyawarah nasional. Karena kalau misalkan sekarang itu ada supporting khususnya dari sisi anggaran dari pemerintah, dari stakeholder mungkin di negeri inilah, itu hal biasa. Tapi ini kan dilaksanakan oleh swadaya sumbangan dari partisipasi anggota. Itu digelar. Berarti kalau kami nggak serius, ngapain juga kami buang-buang uang? Benar nggak? 700 juta lah buang-buang uang. Nah, kami ya, kalau kemarin pesertanya kan ada di 18 provinsi yang hadir dan 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Gitu. Karena STC kan saat ini sudah ada di 18 provinsi dan ada di 7 negara lain. Ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Saudi Arabia. Ya kan? Nah, disitulah mulai bahwa kami itu melakukan sedikit perubahan-perubahan dengan membuat program-program. Banyak program yang kita buat, namun di kepengurusan kami ini tentunya ada suatu kendala, yaitu kita kan sama-sama tahu kemarin ada wabah nasional COVID-19, itu dimulai dari Maret 2020 kalau nggak salah, sementara saya dilantik Oktober 2019. Ya kan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari COVID. Jadi baru 4 bulan, 5 bulan berjalan kita sudah terkendala dengan ada wabah corona itu. Jadi terkait sosialisasi tentang program, pelaksanaan program banyak terkendala. Ya, 5 tahun masa jabatan saya tentunya 2,5 sampai 3 tahun itu tidak maksimal gitu. Salah satu program di kita itu melakukan sensus keanggotaan dengan registrasi secara online. Nah, registrasi secara online ini kita mendata perlu karena STC pada tahun 2017 di ulang tahunnya yang ke-35
itu mendapatkan penghargaan dari Rekor Indonesian Awards. Jadi Original Indonesian Award ORI ya. Nah, itu kita mendapatkan penghargaan sebagai organisasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu 45 juta. 45 juta, bayangin 45 juta kan ketika misalkan ASTC benar-benar memiliki anggota sebanyak itu, sama seperti warga Jawa Barat atau warga Korea Selatan kalau disamain dengan negara. 45 juta itu adalah jadi di searching di Google ya penghargaannya. Nah, terlebih dari penghargaan itu mungkin kita juga berupaya untuk membuktikan gitu kan. Tapi itu data keluar 45 juta itu bukan data yang diberikan dari kita, melainkan penilaian ya, hasil survei dari mereka sendiri. Nah, ketika kami mencoba untuk meminta klarifikasi terkait hal itu, ternyata mereka menghitung dari sejak tahun berdirinya STC 82 sampai kemarin 2017 dan 2018 lah. Nah, itu 45 juta itu tuh. Jadi kalau misalkan berbicara STC itu memang banyak anggotanya, kalau warga Jawa Barat sudah tahu lah kalau STC itu memang banyak. Tapi kan harus dibuktikan by data saat ini. Nah, di kepemimpinan saya itu sedang dilakukan sensus keanggotaan melalui digital, ya kan. Nah, STC di bawah kepemimpinan saya tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, sekarang dunia teknologi semakin maju, ya tentunya kita harus mengikuti biar kita nggak punah gitu kan. Dan saya bisa membuktikan bahwa STC hanya yang paling terdepan yang melakukan digitalisasi, gitu kan. Sensus keanggotaan kita rapi, kita punya database, namun kita belum maksimal, gitu kan. Masih belasan ribu lah anggotanya yang terdaftar, gitu kan. Karena kita melakukan sosialisasi itu tadi terbatas dengan kendala COVID. Dimulai mungkin insya Allah saat ini kita berusaha untuk melakukan sosialisasi lagi terkait program ini. Pentingnya melakukan pendataan karena kalau kita sudah komitmen menerima STC itu sebuah organisasi yang legal, berarti kita harus mau siap mengikuti aturan-aturan. Ya. Hanya saja harus bisa dibedakan STC dengan ormas lain. Kalau misalkan dengan GBR, Briges, dan Monreker mungkin itu kita satu genre lah, ya kan? Nah, berawal dari kelompok motor yang pada akhirnya semua melakukan transformasi menjadi LSM, menjadi ormas, ya. Nah, kenapa harus bisa dibedakan? Karena ada ormas yang selain kita ini, GBR, Briges, Monreker, dan STC, kalau mereka kan membentuk organisasi itu dibuat dulu mungkin rumahnya, aturan disiapkan, baru rekrut anggota. Itu kan umumnya kan seperti itu. Buat nama organisasinya, buat aturannya, nah terus baru rekrut. Kalau STC tidak seperti itu, kebalikan. STC, GBR, Briges, Monreker itu orangnya sudah ada dulu, sudah terbentuk. Gitu. Sudah terbentuk baru sekian puluh tahun, 30 tahun STC itu di 2012 berarti 30 tahun disiapkan rumahnya, diberikan aturan-aturan. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan kami dengan organisasi lain. Kenapa? Karena dengan posisi seperti kami ini, tentunya kita itu perlu effort yang besar terkait ini, perlunya adaptasi anggota-anggota STC itu yang biasa nggak diatur, sekarang diatur, memiliki aturan, ya kan? Nah, makanya tidak mudah juga untuk segera merubah stigma STC ataupun GBR, Briges, Monreker di masyarakat. Karena itu tadi sudah puluhan tahun kita tidak memiliki rumah ataupun aturan, sekarang ada aturan. Perlu adaptasi kan? Nah, ini kami semua sedang berproses. Karena kami siap melakukan perubahan perilaku, kami untuk melakukan perubahan perilaku itu tentunya ada proses. Nah, proses ini yang kami sebagai pengurus di STC yang harus juga dimengerti, dipahami, didukung oleh masyarakat ataupun pemerintah. Begitu. Jadi STC saat ini sedang berproses melakukan perubahan perilaku. Kalaupun dalam perjalanannya masih ada anggota-anggota yang mengaku STC terus melakukan tindak kriminal, ya, kejahatan,
tentunya itu sesuatu hal yang wajar karena jumlah STC yang banyak yang sudah 30-an tahun itu kita itu belum jelas gitu ya, katakan disebut kelompok liar, ya wajar saja dalam waktu yang singkat dari 2012 sampai ke saat ini atau dari tolak ukurnya mungkin dari kepemimpinan saya di 2019 itu kan kita baru 3 tahun kita masih masa transisi. Jadi tidak serta-merta harus hilang semua ketika sekarang sudah berubah semua, misalkan tindak kejahatan ataupun keonaran yang dibuat oleh kelompok motor yang disebut saat ini Ormas STC itu hilang semuanya, itu tidak bisa seperti itu. Ini harus mengikuti step by step gitu. Singkatnya seperti itulah ya. Harus mantap bisa dibilang apa ya, transformasi yang besar gitu kan. Kalau yang kalian mungkin kalau STC yang tadinya tidak terorganisir sekarang harus strict sama aturan organisasi mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu dari situ, dari prosesnya ini program apa sih yang disiapin sama kelompok dan tim untuk melakukan transisi? Jadi sebetulnya karena STC itu jumlah anggotanya yang sangat besar, itu yang pertama, anggotanya jumlahnya banyak dan diisi oleh banyak remaja atau pemuda-pemuda, ya kan? Nah, remaja dan pemuda ini bahkan kalau kita sebut generasi milenial dan generasi zilenial itu banyaknya di STC. Nah, ketika misalkan sekarang isinya saja sudah ada generasi muda, banyaknya di sini di STC. Nah, ini juga perlu dukungan dari masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah, ya, kepala-kepala daerah lah ya di kota kabupaten se Jawa Barat lah khususnya, karena memang problem yang disebut stigma negatif untuk STC ini hanya di Jawa Barat, gitu kan? Karena di luar Jawa Barat itu STC tidak seperti di Jawa Barat. Kalau STC di luar Jawa Barat itu diterima dengan baik kehadirannya. Jadi aktivitas organisasi di luar Jawa Barat itu sama halnya pada umumnya ormas-ormas atau organisasi lainnya. Tapi kalau di Jawa Barat memang stigmanya sudah buruk, ya, stigmanya negatif, yaitu disebut kelompok geng motor. Nah, bagaimana untuk melakukan upaya-upaya perubahan itu, ya kan, supaya misalkan STC bisa lebih terorganisir. Tentunya kami di jajaran pengurus membuat banyak program dan di STC itu banyak bidang-bidang, ya, bidang-bidang yang seperti halnya di pemerintahan. Di contoh di kepengurusan pusat itu STC ada di bidang humas dan informatika, ya, ada juga bidang hubungan luar negeri karena ada anggotanya di luar negeri. Terus ada bidang kaderisasi, ya, organisasi kaderisasi dan keanggotaan OKK, ada pemuda dan olahraga, ada seni budaya dan pariwisata, ada bidang otomotif, ada juga bidang pendidikan dan sumber daya manusia, ada juga bidang ketenaga kerjaan, ada bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, banyak gitu. Sama halnya seperti pemerintahan, gitu kan? Sama halnya seperti bidang-bidang yang ada di partai mungkin atau di organisasi bentukan pemerintah seperti KNPI ataupun di organisasi pengusaha tuh HIPMI itu ada semua. Nah, hanya saja kami itu banyak keterbatasan, ya kan? Program-program yang ada di STC ini tentunya tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari stakeholder di negeri ini, ya, khususnya pemerintah. Kami meminta haknya itu kepada pemerintah karena sebagai pemimpin, ya, di mana kita tinggal. Nah, kalau misalkan saja pemerintah serius melakukan perubahan, melakukan pembinaan terhadap kelompok yang dalam tanda kutip disebut geng motor, karena yang saya tahu itu yang berpengaruh paling pertama, ya, terhadap kondusivitas di Kota Bandung atau Bandung Raya atau di Jawa Barat itu ternyata nomor 1 geng motor. Ya, nomor 1 geng motor. Beda dengan misalkan seperti ada kondusivitas akibat perang antar kampung, antar warga, gitu kan? Itu nomor kesekian, tapi yang paling besar itu dari masalah geng motor.
Iya kan sekarang contoh kita orang Bandung, gimana sih misalkan nyaman nggak atau misalkan sering nggak mendengar ada kejahatan pelakunya geng motor, betul kan? Ya kan di kota Bandung atau misalkan di Kabupaten Bandung Raya atau di Jawa Barat kan gitu, ya kan? Jadi kondusivitas itu terganggu, salah satunya faktor penyebabnya itu akibat ulah geng motor. Nah sementara geng motor yang disebut itu kan arahnya ke kami, STC, GBR, Briges, Monrekas kan gitu ya. Nah keempat ini masih dicap walaupun sudah transformasi menjadi organisasi legal masih dicap geng motor, itu kan? Sementara sampai STC dan Briges Legal Monitor kan udah puluhan tahun, STC udah 40 tahun. Kalau misalkan pemerintah serius melakukan pembinaan terhadap misalkan 4 kelompok motor ini di mana isinya pemuda-pemuda, harusnya itu sudah clear permasalahan konflik-konflik ya di kota Bandung atau di Jawa Barat oleh kelompok motor. Hanya saja bagi saya sebagai pemimpin di STC, pemimpin tertinggi, tentunya saya bisa menduga bahwa ini dipelihara tidak serius, seperti halnya mungkin negara tidak serius menghilangkan terkait masalah narkoba. Nah kalau misalkan kenapa saya bilang misalkan tidak serius, ya kalau serius dengan kemampuan kepolisian kita itu kan sangat mampu untuk menghilangkan yang namanya peredaran narkoba, ya kan, dengan kepolisian yang luar biasa lah. Nah terus juga masalah geng motor atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan kelompok motor sangat bisa, tapi kenapa masih ada saja kan gitu. Nah itu ketidakseriusan bagi saya, ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan itu. Ya harusnya dibuktikan dulu dengan pemerintah menyiapkan atau memfasilitasi ruang-ruang kegiatan positif, seperti misalkan apa sih habitnya atau kesukaannya, hobinya dari anak yang basicnya kelompok motor ini. Oh sukanya balap motor, oh sukanya mungkin bela diri, oh sukanya mungkin sekarang yang sudah usianya di atas pemuda mungkin mulai ke ekonomi, mungkin pelatihan UMKM atau bagaimana caranya berbisnis sebagai pelaku usaha. Itu kan harus disiapin ruang-ruangnya, itu kan kewajiban dari pemerintah. Sementara kami pengurus kan banyak keterbatasan. Kami ini sifatnya kan organisasi yang independen, gitu kan? Organisasi yang sumber keuangannya saja berdasarkan dari iuran anggota, sumbangan dari donatur dari internal ataupun dari eksternal, atau misalkan usaha-usaha yang dimiliki oleh si organisasi tersebut. Itulah sumber keuangan dari sebuah organisasi. Sementara di STC tidak ada iuran, walaupun secara anggaran dasar ada iuran anggota. Karena ini masa transisi, ketika kami terapkan iuran langsung, saya menjabat sebagai ketua umum, saya terapkan iuran ya ke anggota, walaupun itu bulanan, walaupun itu nilainya mungkin katakan 1.000 per bulan tiap orang, itu akan menjadi tanda tanya besar, akan menjadi prasangka yang buruk dari anggota STC sendiri. Kan STC yang tadinya nggak ada aturan, ya kan sekarang diatur. Terus sekarang berbicara masalah nominal uang, sekarang terapkan oleh kita harus bayar iuran. Itu belum siap STC. Kalau organisasi lain kan sudah jalan, ya kan? Nah, kalau STC belum siap, tapi nanti juga pada akhirnya akan diterapkan, ya. Nah, kalau misalkan ruang-ruang positif itu sudah disiapkan selama ini oleh pemerintah, ya, kegiatan-kegiatan itu misalkan sudah difasilitasi, tentunya ketika anggota STC, Briges, GBR, Monreker masih melakukan kegiatan-kegiatan liarnya membuat resah masyarakat, kalau mau diberantas, dibasmi, dibubarkan juga masuk di akal logis. Sudah dilakukan pembinaan, sudah difasilitasi, betul. Kalau selama ini misalkan difasilitasi aja enggak, dibina juga enggak, ya kan? Terus sekarang upaya itu upaya akhir, yaitu penindakan itu nggak akan selesai. Jadi solusi konkretnya adalah lakukan dulu pembinaan, gitu. Karena kami juga sebagai warga negara punya hak yang sama, gitu kan, ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Kami juga ingin melakukan perubahan. Sementara isinya tadi STC itu banyaknya remaja-remaja, jadi bukan maksudnya pelaku kriminal murni memang, gitu kan. Harusnya kan ini bisa
bina. Nah, sementara kewajiban hal itu ada di mana? Di pemerintah, khususnya di bidang pemudaan lah, kepemudaan, agar supaya kelompok motor ini benar-benar di relnya, on the track untuk melakukan perubahannya. Karena bagi kami di STC, ketika anggota STC-nya itu banyak pemuda-pemuda, sebetulnya pemerintah salah besar ketika tidak memperhatikan masalah kelompok motor ini. Kenapa? Karena pemuda-pemuda adanya di sini, apalagi di Jawa Barat. Kalau pemudanya liar, nggak dibina, kebayang mengganggu nggak ke pembangunan daerah ataupun nasional? Yang mengganggu. Semua pembangunan itu ujung-ujungnya ada di pemudanya. Makanya sekarang saya tidak bangga melihat pemerintah membangun berbagai macam infrastruktur. Ya kan, bangga dengan ada ini, tapi juga kurang pol bangganya. Kenapa? Ya kalau karakter masyarakatnya tidak dibangun, ya kan? Ya juga jadi sesuatu yang minus juga. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya pernah tinggal di luar negeri 10 tahun di Korea Selatan. Jadi saya di Korea Selatan itu 10 tahun. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perbedaan hidup di negara Indonesia dan di luar. Ada mungkin saya kalau mengutip bahasanya siapa, Rocky Gerung atau siapa mungkin tokoh di negara inilah. Kalau kita pengen tahu bagaimana rumah kita, tentunya kita harus keluar dulu dari rumah, ya kan? Bisa melihat, oh rumah kita itu seperti ini. Kalau kita di dalam rumah, ya nggak akan tahu. Saya pergi dulu ke luar negeri. Saya bukan seperti anggota dewan, studi bandingnya cuma 7 hari, itu pun dipakai jalan-jalan main kan, studi bandingnya. Kalau saya 10 tahun, tahu bagaimana layanan publik di sana, ya kan? Bagaimana misalkan perlakuan terhadap warga negara asing di sana. Itu saya merasakan sebagai warga negara asing, saya mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga negara di Korea. Gitu. Jadi ketika misalkan sekarang saya sudah tahu negara luar ya, terus sekarang saya ingin menerapkan di sini, saya lakukan dulu di hal kecil di STC. Gitu. Bagaimana supaya anggota-anggota STC itu walaupun organisasi yang sifatnya sosial, ya, sumber keuangannya juga belum jelas, tapi kita mampu untuk melakukan perubahan. Buktinya kami lakukan contoh. Kami memberikan program kepada anggota STC ketika ada anggota STC Indonesia yang meninggal dunia, siapapun itu, akibat apapun itu, kami akan memberikan santunan kepada ahli warisnya atau kepada keluarga yang ditinggalkannya. Itu sudah kami terapkan, itu sudah kami lakukan di STC. Nah, sekarang kita compare dengan pemerintah yang memiliki anggaran. Apakah pemerintah contoh Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi ataupun ini sudah melakukan itu? Ada warga negaranya yang meninggal terus datang pemerintah memberikan santunan kepada ini? Nggak ada. Tapi STC mampu walaupun tidak memiliki anggaran. Kalau misalkan negara, pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, mereka punya anggaran, mereka punya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Kita memang nggak ada, kita punya sumber daya manusia saja. Dan itu pun yang tadi orang-orang liar katanya, gitu kan? Nah, tapi kami yakin dan percaya kepengurusan saat ini. Kenapa kami siap mau menjadi pengurus? Katakan orang-orang yang liar, karena kami meyakini bahwa setiap orang itu pada fitrahnya memiliki keinginannya pasti menjadi orang baik. Ya kan? Fitrahnya seperti itu. Nggak ada orang yang pengen menjadi orang jahat kan? Begitu. Jadi program tuh banyak. Tapi tentunya banyak kendala karena kami banyak keterbatasan. Salah satunya yang paling ini kita lakukan sensus keanggotaan dulu, data dulu. Terus nanti kita kan di keanggotaan tuh ada yang namanya dicatat pekerjaannya apa, hobinya apa gitu ya. Nah, supaya nanti bisa disortir. Mana nih yang memiliki misalkan hobinya misalkan olahraga, hobinya otomotif, hobinya misalkan apa, atau pekerjaannya apa. Nanti ketika misalkan sudah punya data seperti itu, tentunya kami di kepengurusan harus bisa memberdayakan atau memproduktifkan anggota-anggota kami. Misalkan contoh, ketika kami membangun komunikasi dengan pengusaha, dengan pemerintah, ketika misalkan ada kebutuhan tenaga kerja, ya, oh ada membutuhkan misalkan supir, oh membutuhkan misalkan tenaga las, kami lihat di database, ya kan? Kami berikan ke anggota kami, seperti itu.
database dulu yang penting, gitu kan. Tapi kalau program yang yang lebih urgent ini karena STC, ya itu tadi banyak yang meninggal karena misalkan mereka aktivitasnya banyak pakai motor, kecelakaan lalu lintas juga banyak, terus juga ada konflik-konflik, misalkan ribut perang ya, kayak gitu. Nah, saya menjalankan atau menerapkan program yang tadi, memberikan santunan kepada anggota keluarga anggota yang meninggal. Kasihan karena apalagi di Kota Bandung, saya kenapa menerapkan ini, pengalaman dari sahabat saya yang memiliki anak, terus dia meninggal, orang Taman Sari, terus karena orang gak mampu gitu kan. Ini di Kota Bandung kan tanah kubur itu sudah sempit ya kan. Waktu itu dikuburnya di Sinaraga itu membutuhkan biaya 2,5 juta untuk membeli kaplingnya ya kan, tanah kuburnya miris, untuk menguburkan saja tidak mampu. Sebetulnya yang dosa itu pemerintah, RT-nya, RW-nya, kelurahannya, camatnya, wali kotanya. Dosa tuh. Kami aja ketua ormas yang masih berpikirnya dunia akhirat. Jabatan STC ini organisasi, tapi kami pertanggungjawabannya yakin dunia dan akhirat. Makanya ketika ada anggota kami yang meninggal, terus misalkan sudah disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, terus mau dikuburkan, saya rasa waktu itu menunggu, kenapa belum dikuburkan, menunggu keluarga lain yang belum datang. Ternyata pas saya tanya, uangnya belum ada, miris nggak? Nah, jangan terjadi di STC seperti itu. Nah gitu. Jadi kalau program-program banyak lah. Kalau umumnya mah seperti pemberdayaan, ingin memberdayakan anggota STC, itu ada lah. Di bidang misalkan sekarang pertanian peternakan, kita juga udah siap lahan untuk pengolahan kopi ya di Ciwidey, itu ada ya kan. Rekan kita memiliki 18 tumbak lahan untuk pengolahan buah ceri menjadi biji beras kopi. Itu pemberdayaan anak-anak STC yang kerjanya. Itu untuk pemberdayaan pemudanya program apa lagi? Kalau pemberdayaan pemudanya itu tentunya kalau misalkan di bidang kita lebih concern ke UMKM, karena kami saat ini membuat aplikasi ya, startup Bigo namanya. Di situ kan sudah lengkap semua fitur-fiturnya, khususnya untuk UMKM. Kami itu ingin mengarahkan anggota-anggota kita itu supaya punya basic atau misalkan punya dasar untuk menjadi sebagai pelaku usaha ya kan. Karena untuk menjadi pelaku usaha itu tidak mudah ya kan, karena persoalannya harus tidak punya modal kan gitu. Berarti kami ketika ada menjadi pengurus harus mampu gitu kan, memfasilitasi itu. Misalkan masalahnya permodalannya, harus bisa memberikan permodalannya kan gitu. Terus memberikan edukasinya, bagaimana sih misalkan contoh anggota STC yang pengangguran, nanti kan kita kalau punya database lihat yang nganggur, terus kita berdayakan yang mudah dengan misalkan menggunakan fasilitas atau dunia teknologi ini ya kan. Jangan misalkan dengan kita memiliki kuota internet digunakan untuk hal-hal yang percuma saja gitu kan. Lebih baik kan diproduktifkan, seperti misalkan jualan online banyak kan lewat Bigo ini, atau lewat medsos inilah aplikasi-aplikasi yang sekarang ada gitu kan. Tapi kan mereka juga perlu edukasi, pembekalan bagaimana mereka memahami tentang dunia online, dunia digital kan gitu. Nah ini kita kan makanya tadi registrasi aja sudah berbasis digital. Ini tuh kami ingin membiasakan yang tadinya gaptek, jadi misalkan mereka tidak gaptek lagi gitu kan, dipaksakan. Karena bagi kami itu ada yang bisa karena terbiasa, ada yang bisa karena dipaksa. Itu kan sama-sama endingnya bagus kan gitu. Nah itu. Oke, tadi Bapak juga menyinggung tentang bagian siklus pemudaan di STC sama untuk perempuan. Nah itu boleh nggak dijelaskan secara detail? Kalau di STC itu tadi ada sekarang sayap organisasinya ya kan. Sayap organisasinya itu tadi PMSI, Pelajar Mahasiswa STC Indonesia. Ada juga Gayatri, itu perempuannya STC Indonesia. Nah, sementara sebelum organisasi ini legal, terdaftar di Kemenkumham, STC itu ada namanya tim-tim gitu, tim chapter gitu kan. Ya, timnya itu tim dari nama-nama
nama-nama di wilayah gitu. Ada tim misalkan tim perempuan tuh Ladies Sexy Road, ada Queen Bee, semua gitu itu perempuan semua. Ada Queen Bee, Ladies Sexy Road, ada XLG, ada macam-macam. Nah, ketika sudah munas pertama, adik-adik kita sudah sebutkan itu semua melebur menjadi Gayatri, gitu kan? Nah, itu mau nggak mau harus ikut semua ke Gayatri. Dari Queen Bee, dari XLG, dari Laser, gitu kan? Itu perempuan-perempuan STC-nya tuh kumpul semua di Gayatri. Di Gayatri nanti ada ketua umumnya juga, gitu kan? Di PMSI pelajar mahasiswa ada ketua umumnya juga, seperti itu. Oke. Itu biasanya kegiatannya apa tuh Pak? Buat yang sama PMS? Kalau ya lebih inilah mungkin kalau perempuan-perempuan lebih ke pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak gitu ya, karena di kita juga ada bidang itu. Nah, tentu terutama untuk Gayatri itu lebih konsen ke sana gitu. Bagaimana nih sekarang perempuan-perempuan juga kan ternyata banyak yang sudah menikah terus menjadi sudah cerai jadi single parents gitu kan, terus dia tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu konsen ke sana juga gitu mereka gitu. Kalau gitu, kalau untuk PMS ini seperti apa sih kegiatan kepemudaan dan mahasiswa? Kan ini yang jadi concernnya ya, Nah, bisa dibilang. kalau PMXI sebetulnya sebagai generasi penerus di STC, tentunya ini juga mereka kan orang-orang yang intelek lah ya. Nah, harapannya menjadi generasi penerus yang positif, yang membawa perubahan. Nah, ini memang aktif di komisariat itu di kampus-kampus. Nah, terus juga ada di tingkat kecamatannya, kota kabupatennya, di provinsinya dan juga dari pusatnya. Program-programnya tentunya mereka itu untuk pengkaderan terutama ya, pengkaderan karena nanti STC ormas STC-nya itu membutuhkan kader-kader yang memiliki karakter yang baik, yaitu penggodogannya itu di PMSI. Berarti yang mengatur seperti ospek yang jalan dulu itu sekarang PMSI? Enggak. Kalau misalkan PMSI lebih lebih jelas dan tegas, tentunya masalah pembinaan arahnya juga sudah beda kalau belajar mahasiswa STC Indonesia. Tapi kalau misalkan di ormas STC untuk tadi menggeser kultur yang ospek sebagai penerimaan anggota baru itu menjadi diklat kaderisasi dan kepemimpinan DKKM itu ada di STC, di ormas STC-nya. Ada di ormas STC-nya. Kalau misalkan untuk PMSI secara global itu untuk mendidik, membina anak-anak STC baru yang mulai dari pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa menjadi anggota yang baik gitu. Jadi organisatoris lah. Itu di kader-kader dari PMSI yang nanti ada di ormas STC-nya gitu. Tadi Kang Doni bahas tentang peran pemerintah ya. Nah, tapi selama ini apakah ada komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan kepada pihak pemerintah seperti contohnya kan ada keluarga kami ya, betul, ya. Tadi disinggung juga tentang Bakes Bangpol. Nah, apakah ada koordinasi dan juga kolaborasi yang mungkin dilakukan bersama mereka pihak pemerintah untuk melakukan pembinaan ini? Alhamdulillah ada. Jadi memang kita dimulai di masa kepemimpinan saya mengarahkan, menginstruksikan kepada jajaran tingkat wilayah dan baik itu provinsi, kota, kabupaten itu agar segera ketika mereka sudah memiliki legalitas melaporkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar, gitu kan? Kenapa untuk melaporkan ke Kesbangpol? Karena kami juga butuh peran atau dukungan dari pemerintah. Kalau organisasi itu kan walaupun tidak sudah ada terdaftar di Kemenkumham, tapi tidak mendaftarkan ke Kesbangpol, tidak memiliki SKT, itu sah saja tetap masih organisasi legal. Tapi kenapa harus didaftarkan? Ketika didaftarkan di Kesbangpol memiliki SKT, berarti punya hak untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu saja bedanya. Itu implementasinya seperti apa? Bangun audiensi. Jadi buat ketika awalnya ya audiensi mereka itu harus belajar misalkan dari sisi administrasi, misalkan lakukan membuat surat permohonan audiensi. Nah, terutama dengan Kesbangpol, terus juga dengan Muspika Muswida
itu arah awalnya seperti itu supaya mereka kenal pemerintah itu bahwa tahu oh ada STC di sini, ada pengurusnya di sini, gitu kan? Oh STC itu sudah legal. Oh bukan dulu kan kelompok motor ya, ya dia tahu seperti itu awalnya. Nah ketika misalkan kita sudah rata gitu ya, merata di seluruh kota kabupaten ya, melakukan itu, insya Allah tadi ketika kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan, insya Allah dapat dukungan dari pemerintah. Nah, sama halnya kayak kemarin kita melakukan diklat kaderisasi dan kepemimpinan di Dodik Bela Negara di Lembang, itu kan bantuan hibah dari pemerintah. Cuman kan itu tidak serta merta misalkan kita bisa dapat nih, kalau misalkan itu tergantung juga lobby komunikasi kita juga, itu seperti itu di pemerintah itu tidak serta merta kita sudah terdaftar memiliki SKT nih ya kan terus akan dapat bantuan, enggak. Ini Indonesia bukan Korea Selatan, jadi harus ada tetap koneksi itu faktanya seperti itu. Kalau nggak ada koneksi kedekatan, kalau kata Kang Ibing nggak terboga kenalan orang jauh, tetap walaupun terdaftar di Kesbangpol tetap nggak akan mendapatkan bantuan walaupun sudah mengajukan permohonan, misalkan upload ya proposal atau misalkan menyerahkan langsung atau misalkan sistemnya upload misalkan di sistem. Kalau nggak ada koneksi kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kebijakan atau orang-orang yang memiliki power, nggak bakalan dapat bantuan. Nah pentingnya di sini bagaimana STC cerdas pengurus-pengurusnya itu untuk bisa melakukan lobby yang baik gitu. Alhamdulillah, jadi kalau membangun komunikasi itu satu kegiatan yang awal harus dilakukan ya. Setiap daerah harus melakukan misalkan komunikasi dengan musbika-musbidanya, itu aja. Oke, menarik. Oke, misalkan melakukan audiensi atau ngobrol dengan seorang pejabat gitu kan, ada yang sudah mampu melakukan itu gitu. Nah kalau masalah misalkan bantuan dari pemerintah, sama lah, bukan hanya ormas STC, ormas manapun walaupun dia sudah legal dan sudah terdaftar memiliki SKT di Kesbangpol masing-masing wilayahnya, belum tentu mendapatkan bantuan itu ya. kendalanya dari sana ya. Kendalanya di sana gitu. Oke, kalau itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ya. kan. Tadi kan dibahas tentang gimana sih upaya STC untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, untuk mengorganisir sebegitu banyak anggotanya gitu. Nah kalau dilihat dari anggota yang tadi banyak banget, atau bahkan mungkin perkiraan 45 juta dari tahun 80-an, 82 berarti udah sekitar 20 tahun. Tapi mungkin kalau bisa dibilang, kalau bisa kita rata-ratain ya kan, per tahun sekitar 10 juta anggota penambahan. Misal, ya contoh gitu ya. Jadi kan ini sangat masif banget gitu ya Kang, dan mungkin bisa dibilang jadi PR yang besar banget buat Kang Doni dan tim di DPP untuk melakukan pembinaan. Nah, sedangkan yang terdaftar pun baru ada 18. Nah, lalu bagaimana tanggapan terhadap masih banyaknya mungkin anggota-anggota yang tadi belum terdaftar, masih belum tahu tentang program-programnya di daerah-daerah lain, atau mungkin masih di Bandung tapi belum tersentuh dengan sosialisasi seperti itu. Nah, upaya yang dilakukan STC dan tanggapannya seperti apa Kang? Ya, jadi untuk mensosialisasikan segala program yang kami buat itu karena banyak keterbatasan, jadi kami menggunakan fasilitas tadi dunia medsos. Nah, cuman kan tidak menjamin bahwa informasi itu nyampe, gitu kan. Harapannya kami bisa menyampaikan secara langsung. Saya sudah melakukan kunjungan ke anggota-anggota STC yang ada di luar Jawa. Saya sudah melakukan ke Bali, ke Sumatera, tapi waktu itu ke Sulawesi dan Kalimantan itu belum dilakukan karena terkendala COVID. Dan sekarang COVID sudah selesai, terkendalanya kan uang. Melakukan perjalanan ke sana itu untuk memberikan katakan menyapa, terus mensosialisasikan program gitu kan, itu kan harus lebih efektif, itu ketemu langsung gitu kan, lebih ngena. Walaupun sekarang dengan dunia digital bisa misalkan online gitu kan, Zoom Meet gitu kan, menggunakan fasilitas itu, tapi kurang ngena gitu kan. Nah harapannya termasuk jangankan misalkan provinsi di luar Jawa, di dalam saja tadi di Kota Bandung mungkin masih ada yang belum
mendapatkan informasi, contoh terkait registrasi KTA. Sekarang itu mendapat KTA itu gimana sih? Orang Bandung masih ada yang belum tahu. Gitu. Nah, ini KTA-nya kan identitas. Nah, identitas ini tuh kita tuh bisa di data anggotanya itu ada di sini, ada di QR-nya. Bisa di-scan. Nih. Nah, itu datanya keluar itu bukan hanya foto, tapi kan di situ ada nama, nomor KTP, tanggal lahir, nomor telepon. Nanti di sini akan ditambahin juga prestasinya apa, pelanggarannya apa. Tercatat. Gitu, prestasinya apa, pelanggarannya atau apa, gitu kan? Atau pernah dia pernah disanksi oleh organisasi atau pernah melakukan kejahatan ya di luar organisasi, itu kami catat. Kenapa? Saya 10 tahun studi bandingnya di Korea. Di Korea udah seperti itu. KTP itu tidak pernah diperlihatkan ketika ada kebutuhan, misalkan di layanan publik, mau misalkan ke rumah sakit atau mau ngurusin apa misalkan, diminta KTP. Mana minta KTP-nya? Rata-rata mereka tidak memperlihatkan fisiknya. Ada fisiknya KTP, tapi mereka kebiasaannya, ini kulturnya di di Korea, hanya menyebutkan nomor penduduknya saja, gitu, langsung dicek, oke, dicek keluar datanya semua, karena sudah terintegrasi, gitu kan. Nah, di Indonesia kan dengan iktp itu kan tujuannya ke sana, tapi kan karena ada masalah ya, ada masalah korupsi di pembuatan itu, yang pada akhirnya nggak jelas juga. Yang pada akhirnya di Indonesia itu saya sebut bahwa negara itu tidak percaya terhadap produknya sendiri. Kalian mungkin pernah alami ngurus sesuatu nggak bawa KTP, saya punya fotokopiannya, mana yang asli? Yang aslinya misalkan buram ada identitas lain, SIM, betul kan? Itulah di Indonesia, negara tidak percaya terhadap produknya sendiri. Padahal tinggal input, itu kan? Ya harusnya kan kalau misalkan berbicara seperti Korea, negara maju lah, itu kan sudah terintegrasi, dan Indonesia pun memang menuju ke sana. Hanya saja kan ada persoalan-persoalan lah. Nah, maksud saya ketika misalkan semua sudah terintegrasi, STC lah, khususnya di STC, saya berbicara STC. Nah, tadi saya bisa mengetahui jumlah anggota saya itu, yang misalkan perempuannya berapa, yang laki-laki berapa, yang bekerja berapa orang, yang tidak bekerja, yang masih pelajar. Kan itu perlu database. Jadi kurang lebih kita itu membuat, ya kalau misalkan di negara kan misalkan ada sistemnya, misalkan di Kota Bandung ada pemerintahan, di Kota Bandung ada sistem untuk mengintegrasikan ke dinas-dinas. Kita juga sama membuat itu. Kita pengen punya database gitu. Nanti tugas dan tanggung jawab kita itu apa sih benefitnya ketika anggota orang lain itu masuk ke organisasi STC, kan harus ada manfaatnya. Dengan kalau saat ini manfaatnya hanya untuk wadah silaturahmi, itu saja, wadah silaturahmi yang nantinya kan agar menjadi wadah untuk pemberdayaan, ya kan, bagaimana supaya anggota ini produktif, gitu kan, supaya anggota ini bisa mendapatkan peluang-peluang, gitu kan. Nah, karena bagi saya meyakini, prinsip saya ketika misalkan saya tinggal di Indonesia itu tidak cukup ilmu saja, ya kan, gelar saja tidak cukup, tapi kalau tidak punya koneksi, ya kan, itu. Nah, buktinya banyak sarjana yang nganggur, tidak punya pekerjaan, kan gitu. Yang punya pekerjaan itu yang punya koneksi, link, ya kan. Nah, untuk mendapatkan koneksi itu harus banyak teman. Nah, makanya memang saran saya untuk mahasiswa-mahasiswi, tidak cukup kalian menimba ilmu saja, tapi bergaullah kalian yang luas agar punya teman-teman yang banyak. Ketika punya teman yang banyak, kalian misalkan beres sekolah, punya gelar, paling kan bisa mendapatkan informasi, bantuan, karena teman banyak. Ada pekerjaan nggak? Saya butuh pekerjaan nih. Kalau kebayang kalau nggak gaul, ya kuulen lah, terus dia gelarnya mau insinyur kayak mau air, susah di Indonesia itu.
karena dengan setiap kelulusan melahirkan banyak sarjana, ya kan semakin banyak juga jumlah pengangguran itu Indonesia, gitu kan. Nah ini kan problem kita bersama. Nah kalau saya mikirinnya cukupin STC aja dulu kan bersama. Nah, jadi saya mendeklar bahwa saya pun di medsos sudah bilang STC, gitu kan. Saya pun profesi pengacara udah mau bilang saya pun STC. Kalau dulu enggak. Kenapa enggak? Bukan berarti saya bukan STC, karena pemberitaan negatifnya lebih banyak dibandingkan hal yang positifnya. Nah, ya alhamdulillahnya gitu kan, saya melihat dari aktivitas dari mulai DPP tingkat nasional, ada DPD tingkat provinsi, ada DPT. Ketika ada kejadian Cianjur gempa, siapa yang paling duluan bikin posko? duluan STC senang loh dengan kegiatan-kegiatan misalkan ada seperti itu, senang gitu. Hanya saja kan kita itu kemarin waktu wawancara Kang Deon ketua GBR gimana ya, mungkin ada yang disampaikan terkait mereka ingin mengadakan kegiatan di kendalanya di perizinan, ya kan susah, itu kan problem. Saya kan juga kencang kepada pihak kepolisian tuh, gitu kan, maksudnya kawal karena Anda itu sebagai pengaman, ya kan. Kalau ada kegiatan-kegiatan kawal, kalau misalkan sekarang ingin katanya ini rubah karakternya mereka ini nih kelompok-kelompok motor ini, tapi kegiatan-kegiatannya saja dibatasi, ya kan, mau merubah gimana, istilah nama jadi nafsu kapagung lah, Iya. Kreativitasnya teka salurkeun, Iya. gitu. Jadi STC, GBR, Briges, Monteker, Sajendre, Iya. ya kan. Jadi ini yang harus dipahami dulu masalah tadi. Kami ini ada dulu orangnya, aturannya baru dibuat setelah puluhan tahun kita sudah banyak. Nah, baru adaptasi melakukan perubahan-perubahan itu, karena anak STC saja adaptasi juga dengan aturan-aturan baru. Gitu kan, dulu nggak ada aturan, enak aja, sekarang ada aturan, gitu. Jadi itulah yang menjadikan kami berbeda dengan organisasi lain. Kalau organisasi baru saya buat nih, Ormas baru, ya, terus sampai rekrut anggota kan enak. Lo mau dengan aturan seperti ini siap join, kalau enggak ya nggak masalah, kan enak. Kalau STC kan begitu. Kalau sebutkan tadi, oh, kamu bukan STC karena kamu nggak punya KTP, marah lah, gitu kan. Nah, gitulah. Ya, posisinya pertama adalah mohon bantu juga untuk diinformasikan Kak. Pertama adalah Kang Doni ini sebagai gen perubahan yang memang menginspirasikan, mengajak seluruh shareholder, para anggota, para sesepuh, para ketua yang memang dari awal sudah ingin membuat PTC ini mengarah ke lebih baik. Lalu inilah orang yang betul-betul konsep mengajak ketika ada kejadian kriminalisasi selalu jalankan litigasi. Apa litigasi? Jalankan proses hukum, bahkan ibaratnya melarang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk melawan balik, selalu mengarahkan ke langkah proses hukum. Itu pun langkah-langkah yang dipastikan oleh Kang Doni. Kan biasanya gitu kan, ketika ada di lapangan bentrok Diserang kita kan pasti ngebales lah, Balas. otomatis gitu. otomatis. Karena emang udah Udah instruksi dari Kang Doni, lakukan proses hukum gitu kan, biar aparat hukum melakukan menegakkan hukum sesuai dengan proses yang dijalankan. Itu yang sering dilakukan. Akhirnya apa? Bisa dibilang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kenakalan berandalan di jalan yang tanda kutip menggunakan atribut TTC semakin kurang, gitu kan. Semakin kurang, dan harapan kedepannya adalah pemerintahannya akan lebih banyak hal-hal yang positif. Jadi sampaikan aja kepada masyarakat, kepada khalayak luas bahwa Kang Doni Akbar ini adalah sebagai gen perubahan untuk masa depan pemuda-pemuda Indonesia. Kenapa? Karena 4 pilar ini hadir di 4 pilar ini yang nggak bisa dihindari. Sekolah udah melarang adanya masuk ke komunitas, dilarang kan, tapi mereka tetap hadir.
Berarti apapun peranan dari kita pun untuk perhatikan tempat lain. Saya lagi contoh kegiatannya ya TKKM kemarin. Baik, bener kan? Bener nggak? Di meja-meja sekolah ada XCC, tembok-tembok, ya kan? Nah kita baru XCC yang melakukan ini. Gitu. Kalau bersih apa? Iya. Sampai sekarang gimana? Ya kan ini dukungan dari Kesebangkon itu. Tuh, ini kami dengan jajaran Muspida Cirebon, ada wali kota, ada Kapolres, di Kapolres. Nah ini nih anggota SSC nih, Fahri Siregar. Dulu Cirebon, sekarang ke Indramayu. Nah kita lakukan ini Membahas program pembinaan. program. Saya sosialisasi bahwa SSC sudah seperti ini, mohon dukungannya, kan seperti itu. Tugas kalian lah yang harusnya lebih aktif gitu kan. Ya kan? Nah ini nanya terkait ya tadi kalau ada kegiatan apa anggota SSC yang melakukan tindak kriminal terus dia terkait tadi ini bukan anggota SSC karena belum berKTA ya tadi saya katakan ada SSC ada faktor gitu kan ada SSC secara de jure dia sudah dihubung dengan identitas. Ada orang-orang yang membeli memang bukan anggota SSC, beli bisa di media sosial atau di marketplace lain dan dia gunakan untuk melakukan sesuatu yang merugikan organisasi kami. Itu saja. Makanya kita tindak. Kebanyakan siap. 100% saya jamin ketika misalkan kita urus ternyata mereka belum memiliki identitas KPA. Jadi maksudnya itu ketika kami mengurus anggota-anggota STC yang berkenaan dengan masalah hukum, kami bantu semua walaupun dia belum berKTA. Dan ketika di cross check, ketika kita melakukan pendampingan, rata-rata 99,9% mereka belum berKTA. Berarti saya bisa menyimpulkan anggota-anggota STC yang sudah berKTA orang-orang yang siap diatur. Jarang sekali ada anggota STC yang sudah berKTA punya masalah hukum. Gitu. Jadi di situ aja udah kelihatan. Gitu. Itu. Tapi tetap mereka juga harus dirangkul. Tetap mereka tuh adik-adik kami yang harus dibina. Kasihan kalau tidak diperhatikan sama keluarga orang tuanya, apalagi sama pemerintah. Siapa lagi yang mau ngurus? Ya kita. Orang-orang masyarakat nggak tahu kalau pengurus STC ya. Udah kalau berbicara ya kalau kita dakwah malah nggak berharap imbalan apapun kecuali hanya berharap dari Allah aja. Itu yang menjadi motivasi. Nah coba lihat bayangkan ini kader-kadernya ya. Nah kita ketemu dengan orang-orang hebat ya, Om Ali Sigit gitu kan. Kita bangun nah ini orang-orang hebat gitu kan di Palembang. Nah ini Kadis di lantas di Palembang Sumatera Selatan itu kita ketemu. Nah ini maksudnya bayang nggak Acara kemarin tuh ulang tahun aku nggak punya dokumentasinya nggak mana ini tadi itu bayang nggak lihat anak-anak kecil yang bangga kan coba kalian kegiatan karena acara-acara akbar besar STC ada yang anak masih kecil masih balita 2, 3 tahun 4 tahun sudah diatributin STC coba sama orang tuanya ini juga banyak yang seperti ini. Jadi kalau misalkan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah bahaya. Ya bahaya kalau misalkan sekarang katanya STC anggota kelompok motor atau liar. Ya kalau nggak dibina, ditetapkan agar tetap liar, pengaruh kan ke pembangunan, ya kan? Ya, coba nanti jangan sampai saya ingin infrastruktur masalah tadi infrastruktur ada bagus tidak ditunjang dengan karakter masyarakatnya yang ada baru dipasang penerangan bagus ya di jalan tuh jadi kata pelan
diragaji yang dijual. Ada kursi-kursi taman bagus di ini diangkut. Gak ada kesadaran dari masyarakatnya, rasa memiliki yang sama. Makanya saya suka greget gitu, karena saya pernah tinggal di luar negeri. Jadi punya rasa memiliki. Kalau ada yang mau merusak fasilitas umum, itu tuh jadi dicemooh sama masyarakat lain. Di situ langsung ditegur malah. Kamu ngapain? Jangan diambil, jangan dirusak. Itu jangan nggak dulu menunggu dari aparat penegak hukum gitu ya untuk menindak itu, enggak, langsung semua menegur. Nah, kesadaran itu juga harus ditanamkan, ya kan, kesadaran dari keluarga mulai, terus di pendidikan sekolah itu bahwa kita itu ini masyarakat Indonesia itu bineka ya. Nanti masalah intoleran itu kan supaya misalkan tidak terjadi, kita supaya toleransi terhadap umat beragama lain, suku lain itu begini-begini, itu udah harus kesadaran ditumbuhkan. Terus sekarang tuh kan ketika misalkan kita memiliki kota kita memiliki sesuatu misalkan yang baik, misalkan fasilitas-fasilitas umum yang baik, jaga ini kita bersama, itu harus ditanamkan. Jangan bangun atau jadi aja Aljabar juga kolam yang bagus dipakai renang, buang sampah kan gitu ya. Nah, karakternya juga harus dirubah. Saya yakin kalau mahasiswi sekarang itu generasi tahun 2000-an lah itu udah berbeda lah harapannya. Saya juga berharap kepada mahasiswa yang sebagai generasi penerus bangsa ini, berpikirlah yang baik, harus berani juga. Saya katakan ini masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah darurat sebetulnya, makanya memang harus minim perubahan. Sampainya perubahannya kok ini sudah baik? Enggak, belum baik. Masalah penegakan hukum aja belum baik gitu.